Sejumlah ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh KPU Halmahera Selatan karena terlibat dalam aksi demonstrasi terkait masalah biaya operasional pemilu 2024 beberapa waktu lalu di kantor KPU. Ketua KPU Halmahera Selatan Agus Umar mengatakan permintaan klarifikasi itu dilakukan atas arahan dari KPU Provinsi Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Gani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gani. Ya, rekan Mei di studio terkait dengan pemeriksaan sejumlah anggota PPK, anggota dan ketua PPK KPU di Halmahera Selatan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan ini buntu dari aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu di kantor KPU yang beralamat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, aksi dari anggota PPK, anggota dan ketua PPK tersebut menyangkut dengan biaya operasional pemilu 2024 di setiap kecamatan. Nah, oleh karena itu, aksi yang dilakukan ini mendapat tanggapan dari KPU Halmahera Selatan. Nah, Ketua KPU Halmahera Selatan, M. Agus Humar, mengatakan bahwa perintah untuk melakukan klarifikasi atau pemeriksaan kepada ketua dan sejumlah ketua dan anggota PPK ini berdasarkan arahan dari KPU Provinsi Maluku Utara. Nah, dalam proses pemeriksaan ini beberapa ketua dan anggota telah dimintai klarifikasi, yakni diantaranya adalah ketua PPK Bacan Barat dan ketua PPK Bacan salah satu ketua PPK lagi, dan yang baru dilahirkan ada beberapa ketua PPK di wilayah Gane yang ada di Halmahera Selatan. Nah, Mei dan Tribuners, KPU dalam proses pemeriksaan ini akan mencari pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dari ketua PPK tersebut dalam aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu itu. Nah, Agus Umar yang juga menilai atau Ketua KPU Halmahera Selatan juga menilai aksi yang digelar oleh ketua dan anggota PPK ini tidak nyambung, atau isu yang atau tuntutan-tuntutan yang dibawa dengan penyampaian dalam berorasi atau disampaikan saat hearing terbuka itu tidak nyambung, di mana ada selebaran kertas yang mencantumkan 6 poin tuntutan. Satu di antaranya adalah mendesak agar pencopotan Kasubag Sekretariat KPU karena dinilai sudah pernah diberhentikan pada pilkada 2000 lalu. Namun poin tuntutan itu menurut Ketua KPU tidak dapat dibuktikan saat hearing bersama dengan beberapa ketua dan anggota PPK ini. Agus juga menegaskan bahwa terkait dengan biaya operasional KPU, biaya operasional PPK untuk pemilu 2024 ini hanya sebesar 5 juta rupiah. Itu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, sehingga KPU Halmahera Selatan maupun KPU Kabupaten Kota yang lain tidak bisa merubah atau merombak RKA, rencana kerja anggaran, yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Oleh karena itu, tuntutan yang disampaikan oleh ketua dan anggota PPK ini tidak dapat atau tidak bisa ditindaklanjuti. Mei dan Tribuners, selain itu pihak KPU Halmahera Selatan juga menilai aksi yang dilakukan oleh PPK, ketua dan anggota PPK ini seyogianya tidak harus dilakukan, karena disampaikan oleh ketua KPU bahwa PPK dan ketua PPK dan anggotanya adalah merupakan bagian dari KPU, sehingga ada hal-hal yang ingin didiskusikan secara langsung menyangkut dengan tahapan-tahapan dan kebutuhan pelaksanaan pemilu harus didiskusikan secara internal dan tidak perlu dilaksanakan dalam bentuk aksi demonstrasi. Karena menurut Agus, aksi demonstrasi menyangkut dengan pemilu ini cukup sensitif. Nah, itu yang menurut mereka harus dimintai klarifikasi, sehingga jangan sampai menimbulkan isu atau reaksi publik yang kurang baik terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya di
tingkat kecamatan dan juga PPS. Mei dan Tribuners, dapat kami informasikan juga terkait aksi ini, di mana ada sekitar 10 ketua PPK dan bersama anggotanya mengatasnamakan ketua dan anggota PPK di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, menuntut biaya operasional pemilu 2024 karena menurut mereka KPU harusnya mempertimbangkan biaya operasional PPK itu berdasarkan kondisi geografi wilayah, karena di Halmahera Selatan sendiri wilayahnya adalah wilayah kepulauan, sehingga kerja-kerja pelaksanaan pemilu itu harus melalui jalur laut dan memang akses jalan yang masih kurang membaik, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar, kemudian jangkauan wilayahnya yang cukup luas. Itu yang menjadi dasar dari PPK, ketua dan anggota PPK di Halmahera Selatan menggelar aksi demonstrasi di KPU. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Halmahera Selatan. Saya kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gani atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Halmahera Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Masalah yang demo itu, arahan dari provinsi untuk dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait orang yang melakukan demo itu. Berarti semua peserta demo termasuk beberapa ketua PPK yang mengkonsolidir. Karena pada saat kita hearing di ruangan aula itu ada beberapa PPK yang menyatakan bahwa demo itu inisiatif para ketua, makanya ketua yang disebutkan itu yang diundang. Berarti ketua-ketua PPK saja yang diklarifikasi, bukan iya. anggota. Kalau peserta demo yang lain tidak diklarifikasi. Nanti kita lihat hasil klarifikasi yang ini bagaimana. Sudah berapa ketua itu? Ketua mana-mana sih? Yang kemarin pertama itu ketua PPK Bacan Selatan sama ketua PPK Bacan Timur Tengah yang sudah diklarifikasi duluan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.